makan uang itu sama sekali. Uang itu semua diputarkan. Kalau pribadi mungkin aku ada makan uang 5M itu bang, yang penting aku kasih sama orang itu. Ngapain aku capek kayak aku harus ngapain, aku harus kemana, harus gimana gitu. Ownernya punya admin gitu bang, kejar aja ownernya. Karena di Duos itu cuman ada 3 orang, admin, peminjam, investor. Berarti lewat dari situ bukan hak orang itu untuk menuntut sana sini. Berarti yang hanya bisa dituntut orang itu aku. Sebenarnya kasihan itu aku cuma mau bilang bang, aku mau minta maaf sebesar-besarnya sama orang yang baru main sama aku. Tiba-tiba aku stuck, nggak ada niat aku mau kayak zong, pokoknya nggak ada niatku sama sekali. Cuman tiba-tiba aku juga nggak tahu bang, mungkin kalau aku ngomong itu kan sekarang mungkin udah kayak udah nggak orang nggak percaya orang lagi ya. akan percaya, atau mungkin itu kayak hidayah kau harus berhenti, atau itu kayak ya kau harus berhenti kayak gitu bang. Jadi tiba-tiba aku berhenti semua dan orang yang belum dapat untung malah banyak ruginya. Itu bang, aku cuman mau bilang minta maaf aja bang, karena Halo sahabat LBH Dalihan Natulu. Pada hari ini kita kedatangan tamu, salah satu owner arisan online di Kota Medan. Nah, kita akan memulai wawancara kita. Kalau boleh tahu Kak, ini udah berapa lama menjalankan bisnis ini? kalau menjalankan bisnis ini sebenarnya masih awal tahun 2020. Awal tahun 2020 ya. Awal tahun 2020. Nah, dari tahun 2020 anggota Kakak di Jula-Jula online yang lebih apa ya, yang arisan online ya. Iya. Ini anggotanya udah ada berapa? Sampai sekarang atau pas baru mulai kayak gitu? Ya diceritakan dari awal sampai gitu. Ceritakan nanti bisa kita update. Kalau dari awalnya semua anggotanya itu masih 10 orang, dan semakin lama semakin berkembang bang. Semakin lama semakin berkembang dan banyak orang masuk. Total terakhir itu sampai 300-an orang, cuman yang bermain Duos tidak sampai 100. Oh, itu ada sekitaran 300 orang. Nah, itu apakah Kakak kenal orangnya semua itu? Atau Bisa gimana? dibilang saya cuma 30% kenal dari semua orang di grup. Oh, jadi sistem perekrutan mereka ini gimana Kak? Jadi saya sering membuat giveaway. Ya, giveaway itu seperti saya mau bagi-bagiin uang ya hari ini. Jadi siapa yang posting status aku yang bilang kayak, gabung ya sama arisan ini biar untung apa semua, ownernya terpercaya, ownernya baik gitu semua lah bang. Baru nanti aku kasih orang itu hadiah atau kasih uang. Dan aku pernah buat giveaway itu orang paling besar dapat Antam. Nah, kenapa bisa dapat Antam? Aku suruh orang itu buat review bagaimana selama ini orang itu main arisan sama aku. Ayo main arisan Duos sih di sini tuh enak loh, ownernya terpercaya. Jadi kalau kita nabung itu nggak perlu takut. Itulah awal mulanya sampai bisa banyak semuanya. Dan aku pribadi pakai selebgram untuk mempromosikan arisan. Oh, gitu caranya. Nah, ini kan Kakak posisinya udah owner ya. Udah Nah, owner. sebagai owner, apakah Kakak pernah juga tertipu? Saya pribadi sebagai owner pernah tertipu di arisan sebelumnya yang main Duos juga. Oh, gitu ya. Nah, kalau bisa Kakak jelaskan dulu sistem permainan di Duos ini Kak. Gimana kira-kira dia? Sistem permainan di Duos ini sebenarnya itu kalau bahasa kasarnya itu seperti koperasi lah, peminjaman. Tapi kita buat itu dia di arisan, cuman berdua. Kalau di dalam grup saya buat 3 orang, admin, nomor 1 itu peminjam, nomor 2 itu investor. Jadi saya buat itu semua kayak pakai bunga gitu. Contoh adalah saya satu hari itu ada turun 10 slot. Satu slot itu misalnya 1 juta balik 1 juta 1,3 selama 10 hari. Baru 10 juta balik 15 juta selama 25 hari. Pokoknya seterusnya kayak gitu. Jadi orang itu tinggal milih duit kamu adanya berapa. Kalau ada duitnya 1 juta, invest lah 1 juta. Kalau ada kayak uangnya itu 10 juta, invest 10 juta gitu. Jadi nanti dia kedepannya dapat bunga kayak 5 juta gitulah. Makanya seperti itulah dia semua bang. Nah, inilah kan Kak, kalau misalkan ada orang bergabung, contoh dia sebagai investor nih. Iya. Contohnya tadi get berapa Kak? Get 10 juta, Get 10, jadi 15 juta. 10. Nah, aku kasihlah 10 juta ke Kakak. Untung Kakak di situ apa? Untung gue itu bang, aku uang admin di depan. Uang admin itu aku buat misalnya
aku ngambil keuntungan itu 10% dari bunga. Oh. Ya misal bunganya 5 juta berarti sama aku itu 500.000. Nah, apakah tadi kan ada dia tadi dua, ada dia investor, satu lagi peminjam. Nah, peminjam ini apa mungkin kalau di logika aku Kak ya ini, dia meminjam tadi 10 juta ya, otomatis karena dia meminjam kan nggak nyampe semua uang ke dia kan. Nah, kalau 10 juta berapa diterima Kak? 14.500.000. Bukan, kalau aku peminjam bukan investor. 9.500.000. 9.500.000 dia di apa yang admin. potong uang, berarti dia terima 9 juta. 9.500.000 dan dia bayar nanti 14.500.000. Waduh. 15 juta. Dia bayar 15 juta, berarti sekitaran berapa itu Kak? 5.500.000. 5.500.000 dengan meminjam 10 juta. Diterimanya 9 juta, dia harus bayar jadi 15 juta. Siapa orang yang mau minjam dengan bunga sebesar itu dalam tenggang waktu 20 hari ya? 20. Jadi sistem permainan Kakak mutar uang itu gimana sih sampai bisa mutar uang itu bisa dikembalikan ke orangnya gitu? Apakah benar ada anggota yang masuk atau gimana? Oke, jadi aku di sini mau jelaskan semuanya sebenarnya gimana. Sebenarnya itu semua itu manipulatif atau money game. Kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi aku yang menciptakan peminjamnya itu semua sendiri bang. Jadi aku beli handphone, aku pasang WA itu dua. Jadi aku buat misalnya namanya si Gita, namanya si ini, si bla bla bla. Jadi orang itu cuma tinggal invest. Jadi aku tinggal ngasih oh ini sama siapa. Dan awalnya orang itu pernah minta data bang. Ini data orang ini mana? Dan aku punya jaminannya gini. Tenang aja, aku full cover semuanya 100%. Nah, dan itulah salahku dulu waktu buat duos itu. Dan aku yakinkan orang itu, jadi kalian itu nggak perlu takut. Semua dos ini di full cover sama aku. Sedangkan di situ sebenarnya apa yang salah, aku yang bermain semua bang, itu manipulatif. Karena yang kayak abang bilang, kan nggak mungkin ada orang mau ngasih 5 juta dalam 20 hari. Atau nggak mungkin orang ada mau ngasih 15 juta dalam 1 bulan. Nah, karena itu semua permainanku bang. Itu aku buat sengaja, aku buat kayak gitu semua. Aku tarik investorku semua, kamu mau nggak apa ini invest di sini itu menggiurkan. Dan yang paling banyak itu teman-temanku pribadi bang. Oh, berarti teman-teman pribadi yang rekrut ya? Ya teman-teman pribadi, baru dari teman pribadi itu ngasih tahu sama orang, kita kesini ya, ada arisan di sini, arisan ini bagus. Pokoknya diuntungkan lah, jadi semua sering main giveaway juga. Pokoknya owner juga seru, grupnya juga rame gitu loh bang. Jadi kan orang tertarik gitu bang. Jadi aku tuh bisa buat orang semua percaya sama aku bang. Intinya kalian buat konsep gimana orang percaya mau nginvest gitu aja ya. Nah setelah ada nginvest, kalian apakah masih masuk lagi ke orang, main lagi minta uangnya? Jadi bang, karena aku membuat ini awalnya untuk menutupi hutang-hutangku sama orang, jadi aku buatlah itu beruang itu berputar di dalam itu sendiri bang. Contohnya kan bang, abang nih baru tanggal 1 abang invest sama aku 10 juta. Tiba-tiba aku buat list baru, aku bilang bang ini ada bang 8 juta kembali 11 juta selama 15 hari. Otomatis abang kalau punya uang abang tertarik kan? Ya, abang invest lagi, jadi kan itu uangnya tanam, padahal 8 juta itu aku untuk untuk nambahkan uang get abang hari itu. Contoh abang getnya 15 juta, tanpa abang sadari aku minta lagi dari abang 8 juta, padahal itu uang abang sendiri yang putarin. Berarti memang money game dia ya? Ya, money game. Jadi kalau ditanya untungnya sama aku, kadang ini gini ya bang, dalam satu hari ini contoh, karena aku nih bilang cerita yang udah besar aja ya, dalam satu hari itu aku punya totalan duos 280 juta lah contoh. Nah, logika lah kita nyari 280 juta orang biasa kayak aku dari mana gitu kan bang. Jadi dalam satu hari itu aku turunin list beberapa di grup, aku buat kayak misalnya 2,3 jadi 3 juta, butuh 10 slot. Kenapa 10 slot? Berarti 10 slot itu maksudnya butuh 10 orang. Dan biasanya bang kalau udah pemain-pemain yang berduit, dia ngambil itu semua bang, karena hitungan dia kalau dikalikan itu bunganya udah besar. Nah, jadi orang itu ambil kak sama aku 10 slot, udah baru ada lagi yang ngambil. Padahal itu kan bisa aku bilang kayak ini udah sold out ya, tapi aku tutup grupnya bang, aku kunci biar banyak semua yang datang bang. Itu orang itu ngambil terus ngambil terlalu banyak, tiba-tiba kan itu aku tuh punya japuan hari itu 280 juta, aku dapatnya 350 juta contoh. Jadi adalah sisa 70 juta. Dan di situ yang 70 juta itu aku simpan di satu rekeningku bang. Di situ simpan satu rekeningku, tujuannya bukan untuk uang pribadi. Cuman aku akui itu aku pakai bang. Kadang-kadang aku pakai uang pribadi itu kan bang.
aku belanja ya, tapi standar belanja gitu aja, nggak sampai kayak mana, karena aku bilang ini uang orang ya, putaran orang ini, siapa tahu besoknya jagoannya 300 juta nggak sampai ya, jadi 70 juta ini menambah ke situ. Oh gitu. Itulah Bang. Kalau pribadi saya yang punya arisan itu nggak untung, rugi, makanya tiba-tiba berhenti semua Bang. Tiba-tiba aku bubar, itu aku bubar bukan karena aku bawa lari uang itu semua, bukan, tapi karena aku mau berhenti, ini semua udah terlalu dalam. Dan pribadi di dalam bulan yang saya arisan itu zonker bukan hanya satu orang, tapi dalam satu bulan itu ada 3 arisan terkenal di Medan yang langsung jatuh karena duo semua. Memang kalau main itu Bang sebentar untungnya dapat, tapi habis itu tiba-tiba kayak aku pribadi berhenti. Kalau aku pribadi berhenti dan masih ada uang yang belum dapat, jadi kan rugi lagi gitu loh Bang. Jadi kebanyakan memberku Bang berharap aku jalan terus, biar bisa, sebagian orang itu berharap itu bisa jadi uang nikah, itu bisa jadi uang sekolah atau apa. Nah, jadi kan kalau kayak gitu kan mending semuanya nabung sendiri. Kakak udah ngalamin ini kan Kak. Nah, apakah ada rasa penyesalan di hati kakak atau gimana? Apa yang kakak alami, apa yang keluarga kakak alami? Nah, itu kayak mau tahu Kak. Kalau dibilang itu sampai hari ini saya sangat menyesal sekali. Bukan hanya dari pribadi. Apa yang udah ditanam ditanam kemarin, seperti ada usaha pribadi yang nggak ada sangkut pautnya sama arisan hancur, keluarga yang tidak tahu apa-apa didatangi orang semua jadi hancur, orang tua yang sama sekali tidak tahu apa-apa jadi hancur, dan saya pribadi punya hubungan juga sudah hancur semua. Teman-teman yang saya tolong ataupun yang sudah saling kami dekat atau baiklah kami semua Bang udah pergi semua. Dan kalau kalian yang mau coba-coba mulai ini semua, resikonya itu berat Bang. Beratnya ujungnya kayak gini, aku mau kerja juga bingung mulai dari mana, aku mau ngapa-ngapain juga bingung mulai dari mana. Nah kan Kak, saya dengar sekarang di luar sana banyak yang nyari kakak. Katanya kakak melarikan diri, tidak tanggung jawab. Sebenarnya apa yang kakak alami? Kenapa bisa tiba-tiba seperti ini kakak menghilang dari peredaran? Oke, kenapa aku hilang dari peredaran? Karena aku nggak sanggup lagi jalannya itu Bang. Sebenarnya mungkin sampai tua pun aku bisa mencari uang itu setiap hari 200 juta 300 juta Bang. Cuman tiba-tiba 3 hari sebelum ini semua berakhir, aku akhirilah bahasanya, aku udah uring-uringan. Kenapa? Yang seperti aku bilang dari awal tadi, awalnya aku punya tabungan. Dan tabungan memang tabungan itu sebagian dari uang-uang orang itu, dan sebagian juga pribadi aku mau tarik ke arisan lain. Aku punya tabungan itu sekitar sampai 300 lebih Bang, 300 lebih. Terus di dalam hari itu aku punya jagoan 400 juta. Sedangkan standar yang bisa aku terima satu hari cuma 200 juta. Dan aku di situ udah mulai bingung Bang. Wah, kok ini hari ini jadi 400 juta ya? Tanpa aku sadari Bang, aku juga terlalu menerima orang itu semua mengasih uang. Dan aku tanpa aku sadari, aku tamak, aku terima aja. Bodo amat, besok juga dapat kok. Yang penting tarik aja hari ini. Keluarlah di hari itu dari tabunganku 200 juta. Jadi kita yang kayak aku pribadi yang punya uang sebanyak itu tiba-tiba hilang aja 200 juta. Duh, gimana ya, ini udah hilang. Duh, kayak mana lagi kalau besok ada sampai 400 juta? Kayak mana caranya ya? Aku terus mikirkan kayak mana ya nanti orang-orang ini gimana. Aku di situ aku masih berpikirannya egois Bang. Aduh, aku nggak dapat uang masuk lagi nih. Aduh, kayak mana nanti aku mau dengan gaya hidupku lah. Aduh, aku harus kayak mana ini. Dan yang buat aku nyesal juga Bang, karena aku buat itu kebanyakan juga ada saudaraku ku ajak Bang. Oh, saudara. Nah, saudaraku ajak kayak gitu, ku ajak main, kawan dekatku semua aku ajak main, tapi sedikit pun Bang nggak ada niatku menyakiti orang itu. Sedikit pun aku nggak ada niatku kayak mau kumpuli semuanya aku bawa lari, enggak. Karena yang ku jelaskan tadi ini semua manipulatif. Yang ku dapati hari ini ku putari lagi. Dan sampai hari terakhir aku ada jagoan 380 juta, dan itu aku cuma dapat 240 juta. Tabunganku di situ ada lagi 100 juta, udah aku kuras Bang ke situ.
Dan disitulah habis terakhir. Dan mulai malam itu selesai, dan alasanku belum transfer ke sebagian orang karena aku bilang itu limit. Padahal di situ aku udah betul-betul hancur. Dan aku ngomong bang kebetulan aku sama pacarku satu rumah. Jadi aku ceritakan sama dia karena dia sama sekali sebenarnya nggak tahu bang aku itu kerjanya apa, mainnya apa. Aku sama sekali kayak bilang kau nggak perlu tahu, ini semua itu masalahku, ini semua kerjaanku. Yang penting kita di sini semua makan, kita di sini semua nyaman. Apa yang aku beli nggak usah tahu, yang penting uangku banyak. Itulah yang aku bilang sama dia bang. Dan bukan hanya saudaraku, tanteku, bukan hanya orang itu, dan pribadi pacarku aja aku bohongi. Makanya aku bilang bang, uang ini betul-betul menghancurkan hidupku, betul-betul membuat aku nggak pandang bulu lagi siapa yang kuhancurkan. Buat kejadian ini hidupku hancur, betul-betul semua hubunganku pun hancur lah bang. Tapi kan kak, kalau aku lihat nih yang kasihan kan gini, ada orang baru nih udah invest ke kakak, padahal dia belum pernah berputar gini. Kakak stok gini kan sebenarnya kan kasihan dianya gitu. Sebenarnya kasihan. Nah itu aku cuma mau bilang bang, aku mau minta maaf sebesar-besarnya sama orang yang baru main sama aku. Tiba-tiba aku stuck, nggak ada niat aku mau kayak zong, pokoknya nggak ada niatku sama sekali. Cuman tiba-tiba aku juga nggak tahu bang, mungkin kalau aku ngomongin Tuhan pun sekarang mungkin udah nggak orang nggak percaya lagi ya? Akan percaya, atau mungkin itu kayak hidayah kau harus berhenti, atau itu kayak ya kau harus berhenti kayak gitu bang. Jadi tiba-tiba aku berhenti semua, dan orang yang belum dapat untung dan masih bisa lah investasi online. Bukan hanya saya sendiri yang kena kasus investasi online yang melarikan uang, tapi ada lebih dari 10 owner yang melakukan itu bang. Karena apa? Ya karena itu semua lah bang, nggak sanggup pertamanya. Baru alasan kedua, dia terlalu dipegangnya lah uang 400 juta, yang hilaf dibawanya lari. Tapi, berarti ada dia yang memang sengaja melarikan uang, ada juga memang nggak sanggup lagi memutar gitu. Kalau yang kayak kau bilang, aku pribadi aku nggak sanggup memutar. Walaupun sebenarnya aku bisa dibantu orang itu semua, tapi aku mau minta maaf lah sama orang ini semua karena aku memang nggak bisa lagi main di sini. Aku nggak bisa lagi meneruskan ini semua. Walaupun harapan orang itu aku terus, tapi aku jujur, aku hari ini mundur. Walaupun resiko yang kau hadapi ke depan besar, tapi itulah yang dipilih bang. Lebih baik aku mundur dibanding aku setiap malam kayak mikirkan hari ini kayak mana nutupnya ya, hari ini siapa lagi ku pinjam ya, hari ini sama siapa lagi ku minta ya, kayak gitu bang. Jadi kan kak, ini kan itu kan udah ada member kakak ya. Jadi apakah investornya itu mereka pernah ada request ke kakak gitu? Kadang aku buat contoh ya, 30 juta balik 45 juta 40 hari. Jadi si kawan ini bilang kayak gini, lama kali 40 hari itu katanya. Lama kali 40 hari itu katanya. Jadi mau berapa hari? Aku nawar dulu bang, 30 lah katanya. Jadi di situ kayak nego hari bang. Terus aku bilang 35 aja, karena nanti peminjamnya itu bisa lari. Padahal memang peminjamnya itu aku, cuman kayak akunya nggak mau. Enak kali dia 15 juta dan 35 hari, itulah jahatnya aku berbahasa di situ bang. Enak kali lah dia ini nanti dapat 15 juta dalam 35 hari kayak gitu kan bang. Tapi karena aku juga harus menutupi get-get di hari itu, jadi aku terima aja bang. Ya udah deal ya, jadinya 33 hari. Ya udah deal. Baru kadang ada yang sampai 10 juta bang, untung bisa cuma 15 hari tuh buat. Jadi ya siapapun pasti tergiur kan, dapat 15 juta dalam 10 hari, dalam 15 hari. Jadi dibilang ini 15 hari nggak bisa 3 hari ya. Baru penawaran admin. Contoh aku kan admin 10%. Jadi dia bilang aku transfer berapa deh? Berarti kakak transfer karena bunganya 7 juta, 15 juta 700. Nah dan dia bilang aku nggak bisa ya jadi 22,5. Soalnya kan kakak udah untung situ 7 juta. Ya iya deh, tapi ya biar enak sama enak aja lah kita, ayolah. Jadi ya karena aku butuh uang ya aku terima bang, itulah. Jadi sebenarnya semua ini ya memang permainan licik bang. Ya bayangkan ya bang, setiap hari dia ngeluarkan, aku setiap hari ngeluarkan list. Dia nggak nanya tuh bang, ini siapa yang minjam, enggak, dia langsung, dek aku 10 slot. Padahal kalau di logika aku ini kan kak, ya dia invest berarti harus ada peminjam kan gitu ya kan? Tapi orang itu karena udah percayanya sama aku bang, jadi ya udah diserahkannya aja sama aku semua. Padahal sebenarnya aku juga sadar ini tuh manipulatif loh.
dan itu permainanku loh. Tapi orang itu diam ya aku juga ngapain ribet kan bang, jadi aku ya diam aja juga ya, karena aku juga untung di situ. Nah, artinya di pikiran kakak seperti itu sebelum kakak menyadari semua kan gitu kan? Iya. Karena gini ya bang, sebenarnya kenapa juga aku bilang manipulatif nih, kita di grup itu bertiga, tapi yang membalas itu ya aku aja. Iya, Aku habis buat list, aku selalu bilang thank you guys, amanah selalu ya, karena aku harus buat orang percaya lah kalau itu memang betul-betul ada, betul-betul nyata. Sedangkan orang itu bilang oke gitu. Ada beberapa member. Mereka potong. Berarti kalau misalkan ada yang menerima nih, berarti itu nggak diposting di grup ya? Kalau misalkan hari itu dia nari gitu. Sebenarnya kayak gini, nah untuk orang yang main dos juga gini, kalau memang dos itu asli, bukti transfer ke orang itu ada. Sedangkan aku tuh nggak pernah ada bukti transfer ke orang. Dan ngestak semuanya uang. membernya nggak pernah menanyakan juga kan gitu? Nggak pernah menanyakan, orang itu bilang dia sudah percaya semua sama aku 100%. Berarti kalaupun sekarang ada yang menjalankan duos yang ini untuk amannya, kalau ada kalau ada Bukti transaksi transfer. harus di-share lah di grupnya bukti transaksinya ya. Ya, terus Bagusnya minta gitu ya. data-data semua. Ini aman enggak? Ini full cover enggak? Kadang kayak aku pribadi, aku bilang full cover bang, tapi karena aku udah kejepit seperti ini, aku memang bisa mungkin full cover, cuman bukan dalam waktu 1 minggu aku bisa uangku, enggak, karena kan enggak aku makan uang itu sama sekali, uang itu semua diputarkan. Kalau pribadi mungkin aku ada makan uang 5M itu bang, yang penting aku kasih sama orang itu, ngapain aku capek kayak aku harus ngapain, aku harus kemana, harus gimana gitu. Dan juga aku mau bilang ada get tuh yang kayak gini bang, jadi contoh abang tuh hari ini dapat 10 juta, terus aku tuh kurang uang untuk ngasih abang di hari itu, jadi aku tawarin lah sama abang, bang ini ada 8 juta, 15 hari balik jadi 11 juta. Jadi kan abang mikir 15 hari aku dapat 3 juta, ya udahlah dek potong aja sama get abang hari ini. Jadi get abang itu tinggal berarti aku bilang, bang berarti aku tinggal transfer ke abang uang admin sama sisa dari get hari ini ya, berarti contoh tinggal 1 juta lagi, nah tinggal itu aku transfer sama abang ya, jadi putaran uangnya memang di situ. Untuk tips yang masih mau main, aku kasih tahu yang pertama itu bukti transfer di grup harus nyata, harus ada nama peminjam, kalau bisa, kalau seperti ini keadaannya udah, kalau tetap masih lah udah tahu banyak penipu atau gimana, kalau tetap mau main itu minta foto KTP si peminjam, samakan nomor rekeningnya sama nama peminjam itu sama nggak, terus minta akun sosial medianya, misalnya ini nama, pokoknya dia harus sesuai namanya ini namanya itu. Kalau bisa biasanya owner itu harus pintar juga, harus menyiapkan slip gaji, karena pribadi di aku tuh ku buat yang mau minjam wajib ada slip gaji, jadi sama aku yang minjam juga, jadi ku buat itu wajib ada slip gaji. Terus sebenarnya semua kembali ke kita lagi sih bang. Tolong kalau ini semua kejadian kayak aku jangan terlalu didesak bang, dan jangan orang yang nggak bersalah disalahkan. Kalau yang salah ownernya, kejar aja ownernya. Kalau ownernya punya admin gitu bang, kejar aja ownernya, karena di duos itu cuman ada 3 orang, admin, peminjam, investor. Berarti lewat dari situ bukan hak orang itu untuk menuntut sana sini, berarti yang hanya bisa dituntut orang itu aku. Dan ini aku buat videonya semua ini, klarifikasi ini semua biar orang tahu aja, aku nggak ada pembelaan buat nama aku bagus atau gimana, karena apapun itu aku tidak salah. Pokoknya ini semua aku share buat kasih pandangan sama semua orang. Mau kalian share video ini, mau kalian apain aja terserah. Cuma dari pribadiku aku udah terserah mau diapain, karena ini klarifikasi untuk semua orang biar nggak ada lagi yang kayak aku berikutnya bang. Dan video ini aku buat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan mungkin dari kondisi pribadi orang juga udah bisa menilai. Nah itu dia tadi penjelasan dari kakak kita ini. Dan kami untuk kawan-kawan yang ingin bergabung atau sudah bergabung, tolong dipikirkan kembali, jangan sampai nanti setelah kejadian baru datang penyesalan. Saya Hendra Tambunan, terima kasih.